Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Adapun dalil yang menyatakan bahwa berdoa kepada Allah dan juga kepada selain Allah adalah kesyirikan dan kekufuran, ya. Syekh membawakan dalil sebagaimana termaktub dalam surat Al-Mu'minun ayat 117. Ini perhatikan ya, Pak. Jadi Syekh senantiasa membawakan dalil dari apa yang beliau sampaikan. Qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Dalil, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 117, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lah bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Ya. Dan barang siapa yang berdoa bersama dengan Allah Tuhan yang lain, ya, la burhana lahu bih, ya, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu, ya, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sungguhnya perhitungannya nanti di sisi Tuhannya, ya. Lihat perkataan Allah, innahu la yuflihul kafirun, ya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Jadi orang-orang yang tadi berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah, Allah katakan di akhir ayat, innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang kafir itu tidak beruntung. Ini dalilnya, ya. Bahwasanya berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah, ini perbuatan syirik dan perbuatan kufur, ya. Perbuatan syirik dan perbuatan kufur. Dan dalil yang kedua, ya, yang dibawa oleh Syekh yaitu dari hadis, ya. Yang bersabda ad-du'a'u mukhul ibadah. Yang disebutkan oleh Syekh dalam versi, doa adalah mukh itu otak atau intisari daripada ibadah. Lafaz ini, ya, lafaznya lemah, ya. Lafaznya lemah dengan menggunakan mukh, ya, ini lemah. Tapi, ya, maknanya benar, ya, bahwasanya doa itu merupakan intisari daripada ibadah, ya. Lafaz yang sahih adalah dengan lafaz inna du'a huwa al-ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Dijelas sekali dalilnya, ya. Berdoa itu adalah ibadah. Maka ibadah itu tidak boleh dibacakan atau tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Oleh karenanya, kondisi orang yang berdoa adalah kondisi yang sangat Allah Azza wa Jalla sukai. Ini di antara kondisi yang sangat dicintai oleh Allah adalah ketika seorang hamba dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa, ya. Ya. Allah mengatakan, qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ijabah. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang enggan atau sombong dari beribadah kepadaku, yakni dari berdoa kepadaku, maka dia akan masuk neraka jahanam, ya, dalam keadaan hina. Maka jangan bosan-bosan, ya, kita untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta seluruh hajat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah akan ijabah dengan salah satu dari 3 cara, ya. Allah akan ijabah sesuai dengan apa yang dia minta di dunia. Yang kedua, jika tidak, Allah akan berikan dia nanti di akhirat apa yang dia minta. Atau yang ketiga, Allah akan jauhkan dia dari mara bahaya atau musibah-musibah karena doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dijawab, ya. Dan Allah Azza wa Jalla, ya, murka kepada orang yang enggan untuk meminta kepadanya. Rasulullah mengatakan, man lam yas'alillah ghadiballahu alaihi. Siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya, ya. Maka, ya, rajin-rajinlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa orang yang berdoa kepada selain Allah ini adalah orang yang paling sesat. Orang yang berdoa kepada selain Allah adalah orang yang paling
sesat. Allah mengatakan, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun." Dan siapakah orang yang lebih sesat? Tidak ada. Ya. Siapakah orang yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Ya, sesuatu yang tidak akan pernah dia bisa mengijabahnya sampai tegaknya hari kiamat kelak. Wa hum 'an du'aihim ghafilun. Orang-orang yang dimintai itu lalai dari doa yang dipanjatkan kepada mereka. Mereka enggak tahu apa yang diucapkan oleh orang-orang yang masih hidup kepada mereka, tidak tahu. Ya, ghafilun, tidak mengetahui. Bagaimana dia akan mengijabah sedangkan dia tidak mengetahui apa yang diucapkan, apa yang diminta oleh orang yang masih hidup. Ya. Dan ketika kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, maka ini ya bukti seorang merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bukti bahwa dia adalah hamba Allah dan mengakui keagungan Allah Azza wa Jalla tanpa meminta. Bagaimana kalau kemudian ya kondisi yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla ini kemudian kita berikan kepada selain Allah, maka tentu Allah Azza wa Jalla akan sangat murka. Waliyadu billah. Maka hendaknya sekalian, mari kita bersama-sama ya hanya berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena meminta dan berdoa adalah ibadah, jenis ibadah dan bahkan ibadah yang sangat agung ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas jenis ibadah yang kedua, yaitu al-khauf, ya, takut yang disertai dengan pengagungan kepada Allah Taala wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.